Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai flek. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai dampak negatif rokok terhadap gigi dan mulut. Masuk ke pembahasan, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapat informasi terbaru mengenai kesehatan. Merupakan kebiasaan yang memiliki daya merusak cukup besar terhadap kesehatan, karena lingkungan asap rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit, baik itu si perokok maupun yang hanya menghisap asap rokok atau biasa disebut dengan perokok pasif. Salah satunya misalnya penyakit kanker paru, penyakit kardiovaskular, dan lain sebagainya. Merokok tidak hanya menimbulkan efek secara sistemik, tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya kondisi patologis di rongga mulut, yaitu penyakit periodontal, karies, kehilangan gigi, resesi gingival, lesi prakanker, kanker mulut, dan lain sebagainya. Tapi yang jadi masalah, merokok tetap menjadi kebiasaan yang sangat umum dan meluas di masyarakat, meskipun telah terbukti dapat menyebabkan munculnya berbagai kondisi patologi secara sistemik lokal dalam rongga mulut, tetapi kebiasaan merokok ini sangat sulit untuk dihilangkan. Satu batang rokok yang dibakar akan mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia. Secara umum, kandungan yang ada di dalam rokok dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu komponen gas sebesar 92% dan komponen padat sebesar 8%. Komponen partikel yang terdapat pada rokok terdiri dari tar, nikotin, fenol, kadmium, indol, kresol, dan lain sebagainya, di mana zat-zat ini merupakan zat beracun yang dapat mengiritasi dan menimbulkan kanker. Nikotin karbon monoksida merupakan 3 macam bahan kimia yang paling berbahaya dalam asap rokok. Tar adalah kumpulan dari beribu-ribu bahan kimia dalam komponen padat asap rokok dan bersifat karsinogenik. Pada saat rokok dihisap, tar masuk ke rongga mulut sebagai uap padat yang setelah dingin akan menjadi padat dan membentuk endapan berwarna coklat pada permukaan gigi, saluran napas, paru-paru. Nikotin merupakan bahan yang bersifat toksik dan dapat menimbulkan ketergantungan fisikis. Karbon monoksida dalam rokok dapat meningkatkan tekanan darah yang akan berpengaruh pada sistem pertukaran hemoglobin. Karbon monoksida ini memiliki afinitas dengan hemoglobin sekitar 200 kali lebih kuat dibandingkan afinitas oksigen terhadap hemoglobin. Mulut adalah bagian sangat mudah terpapar efek rokok, karena merokok merupakan tempat terjadinya penyerapan zat hasil pembakaran rokok yang utama. Komponen toksik dalam rokok dapat mengiritasi jaringan lunak rongga mulut dan menyebabkan terjadinya infeksi mukosa, dry socket, memperlambat penyembuhan luka, memperlemah kemampuan fagositosis, menekan proliferasi osteoblast, serta dapat mengurangi asupan aliran darah ke gingiva atau gusi. Dengan jaringan lunak mulut akibat komponen yang terkandung dalam asap rokok dapat menyebabkan eritroplakia, leukoplakia, keratosis, dan lain sebagainya. Panas yang ditimbulkan akibat pembakaran rokok dapat mengiritasi mukosa mulut secara langsung, yang menyebabkan perubahan vaskularisasi dan sekresi saliva. Akibat kontak asap rokok dengan jaringan lunak rongga mulut dapat menyebabkan keratosis yang berupa bercak putih dengan permukaan kasar dan keras pada palpasi. Rokok dapat menstimulasi melanosis mukosa mulut sehingga memproduksi melanin berlebihan. Melanin kemudian mengendap pada lapisan sel basal mukosa sehingga terjadi pigmentasi coklat pada mukosa bukal dan gingiva yang dikenal sebagai melanosis perokok. Rokok merupakan juga menyebabkan penurunan antibodi dalam saliva, di mana antibodi ini berguna untuk menetralisir
bakteri dalam rongga mulut. Dengan berkurangnya antibodi dalam saliva menyebabkan gangguan fungsi-fungsi sel pertahanan tubuh, sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah bakteri dalam rongga mulut dan menyebabkan rongga mulut rentan terhadap infeksi. Merokok juga menyebabkan rangsangan pada papila filiformis sehingga mengalami hipertrofi karena hasil pembakaran rokok yang berwarna hitam kecoklatan mudah dideposit, sehingga perokok sukar merasakan rasa pahit, asin, dan manis, sehingga terjadilah kerusakan pengecapan pada si perokok.